10 miliar itu, ya, sehingga apa yang ada di alam semesta ini sama dengan apa yang ada di otak kita. Itu saya masuk ke dunia yang disebut quantum mekanik. Dalam rangka anatomi saya siap di seluruh Indonesia, tidak usah dibayar. Baik, Prof. Jadi kira-kira Prof bisa tahu nggak orang ini belajar karena menghormati mayat, maksudnya kadaver, atau ini hanya untuk buat ujian doang? Kira-kira Prof pernah ketemu nggak kayak gitu? Nah, sekarang begini, Ya. ini pertanyaan bagus. Artinya seorang dosen itu sangat memberi perhatian kepada mahasiswa. Saya akan tarik garis yang penting di sini. Dosen anatomi haruslah seorang dosen yang cinta ilmunya, yakin bahwa ilmunya itu diperlukan oleh dunia kedokteran, maka dia harus belajar banyak. Satu. Yang kedua, dia adalah seseorang yang sebenarnya bisa memberikan penghayatan kepada mahasiswa, karena walaupun yang diajarkan itu adalah mayat, tetapi kita harus bisa. Contoh, apa yang disebut flexio musculus bicep. Nah, ini flexio, ini extensio. Ini kita bisa tontonkan. Kalau saya dulu di atas meja, ya. Jadi semua kita pertontonkan. Cara berjalan, ya, heel, strike, mid stand, two off. Heel, strike, mid stand, two off. Apa otot yang bekerja? Ya kan gitu kan, ya. Kita mesti tahu nih. Pertama adalah ini quadriceps femoris, ya. Kemudian tibialis anterior dan sebagainya, ya. Nah itu sambil dijelaskan tuh mahasiswa akan ngikutin. Jadi terus terang aja, seorang dosen anatomi haruslah juga mirip seorang aktor. Jangan hanya dari buku di Origon, insertion, jangan. Make anatomi menarik, ya, membuatlah anatomi itu menarik, ya. Jadi dengan membuat anatomi itu menarik, ya tentu tidak semua orang bisa, ya. Ada yang pemalu, ya kan, ya. Tidak masalah, tapi yang tidak pemalu yang mesti muncul. Sehingga identifikasi di bagian Anda, siapa yang bisa memperagakan ini, Anda yang cerita. Mungkin karyawan, coba kamu berjalan. Nah, nanti kita cerita. Jadi pelajaran anatomi itu menjadi menarik kalau ada prakteknya pada yang hidup. Baik, Prof. Benar nggak? Baik. Kalau tanpa itu kurang. Bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang memberikan istilah manusia kepada dunia kedokteran. Apapun istilah itu, supaya saya dengan orang Yunani, dengan orang Inggris, Rusia bisa bicara, kita pakai bahasa Latin untuk istilah-istilah itu. Jadi kita nggak sebut mulut, enggak, ada istilahnya itu, ya. Jadi ilmu itu adanya di apa? Buku apa namanya? Nomenklatur anatomi. Dan nomenklatur anatomi adalah satu-satunya kamus istilah kedokteran di seluruh dunia dan 4 kali kongres. Nomina anatomica Yenai, nomina anatomica Baseli, nomina anatomica Parisi, ya. Jadi kedokteran itu sebenarnya seluruh istilahnya adalah bahasa Latin. Tadinya bahasa Yunani, tapi dirubah. Nah, itu istilahnya yang menciptakan anatom di seluruh dunia yang berhimpun dalam Federasi Anatomi Seluruh Dunia. Ada kan, ya? Ada. Jadi, nah, ini bukunya nih. Nomina Anatomica, ya. Saya punya, ya. Kan saya bagiin dulu, ya. Jadi ini penting. Nah, oleh karena itu, ilmu anatomi itu sebenarnya mempunyai istilah yang dimengerti semua orang. Jadi kita tidak rebut hemoroid. Apa gue? Itu loh,
mohon maaf nih, anunya itu bahasa Indonesia, anunya itu ada benjolnya. Ya, iya kita ngerti dan ketawa, tapi orang Belanda nggak ngerti. What is that? Ya? Kemudian disebut lagi pembesaran prostat, ya, pembesaran kelenjar kelamin, gitu ya. Kenapa itu? Lalu cerita mengenai organa genitalia. Kan kita juga nggak nyebut bahasa sini kan? Harus. Nah, kita sebagai dokter tidak boleh ketawa. Pada waktu seorang pasien diperiksa, ya, itu mungkin ada hal-hal yang bikin ketawa. Jangan ketawa, karena kita itu dalam posisi mengobati dan lebih tinggi, bukan artinya kita tidak boleh membuat dia malu. Ada seorang pasien waktu diperiksa ditekan perutnya, kentut, cewek ini, ya. Lalu dokternya, ya bagaimana coba pasiennya kan tidak benar, ya. Jadi walaupun itu terjadi, kalau apapun dokter harus tetap diam, punya sikap yang terpuji. Apakah pasiennya kentut atau sebenarnya. Nah, disinilah barangkali pentingnya seorang dokter itu memberikan kepada mahasiswa. Dan itu salah satu poin yang saya ceritakan di kuliah mengenai organa genitalia waktu itu ya. Itu aja barangkali ya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin di penutup kita di acara penutup. Apa masih ada waktu? Ada visi dan harapan yang ingin itu. Jadi begini. Saya selalu tidak ada hari tanpa anatomi. Teman saya sekarang banyak sekali bergerak di otak. Ya, kalau Anda tanya otak, insya Allah saya bisa jawab. Karena penelitian otak pada saat ini tidak seperti dulu. Diduga ada arus magnet listrik dari amigdala menuju kepada black nucleus stria terminalis. Kemudian langsung kembali ke amigdala. Dulu diduga, sekarang tidak. Sekarang bisa diteliti. Jadi Atma Jaya itu punya alatnya itu sebenarnya ya. Kalau kita periksa orang dengan menggunakan fMRI dengan bantuan laptop, kita bisa lihat. Oh, ini dari nukleus accumbens ke belakang. Kemana itu? Ke hipotalamus anterior. Dari hipotalamus dan itu ribuan loh. Ya. Yang namanya hubungan listriknya itu 10 miliar Mas. 10 miliar itu ya. Sehingga apa yang ada di alam semesta ini sama dengan apa yang ada di otak kita. Itu saya masuk ke dunia yang disebut quantum mekanik. Ya. Jadi memang sungguh luar biasa ciptaan yang maha kuasa. Ya. Jadi menurut saya memang kalau kita ini mencintai anatomi, harapan saya, para dosen itu berambisilah, ya, sekolahlah yang baik, kemudian nanti, sebab kalau hanya ambil S3 anatomi, mungkin memang metodologinya benar, tetapi saya khawatir ilmu dasar mengenai anatomi manusia tidak tercapai. Ya gitu ya. Jadi tetap harus melakukan pengajaran, pendidikan. Nah, semua anatom saya ingin belajar sebanyak-banyaknya. Karena anatomi itu tidak hanya anatomi untuk pendidikan klinik, tetapi ada juga ergonomi, biomekanik saya belajar di Singapura, paleoantropologi saya belajar sama Profesor Yakob, biotipologi, ya, kemudian ada satu lagi kedokteran olahraga FKUI saya ikut mendirikan sama Dang Sinamulu ya dan Prof Sehab. Di situ peran kita cukup besar. Ya. Jadi saya sebenarnya tujuan pokok saya ingin ikut kembali tidak sebagai apa-apa, tapi kalau saya diminta apakah memberikan sedikit kuliah kepada mahasiswa atau kepada dokter ya dalam rangka anatomi saya siap. Di seluruh Indonesia tidak usah dibayar, tapi transport harus dibayar. Itu aja barangkali ya. Selama saya masih hidup, ya, selama saya masih hidup,
Saya sekarang 85 umur saya. Ya. Jadi marilah Jakarta ini ada lagi guru besar 3, 4, 5, 6 sampai 10 orang begitu, ya. Ya, Mbak Santi, ya, Dokter Tena. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tadi Prof sudah mengemukakan pengalaman Prof ya yang sudah puluhan tahun menjadi dosen di anatomi. Mungkin Prof punya sedikit tips atau trik atau nasihat untuk para mahasiswa S1 terutama yang saat ini mungkin karena reduksi jam belajar anatomi sehingga mereka cukup struggle gitu Prof untuk belajar anatomi. Ya. Jadi saya menyadari betul, makanya saya cari apakah kurikulum kedokteran itu mencantumkan apa? Etika, anatomi berapa jam? Saya tahu. Nah, saya tidak bisa berbuat banyak karena ini adalah otoritas daripada pendidik pemerintah. Ya. Tapi kalau saya diminta untuk menggerakkan anatomi, memberi inspirasi anatomi, tidak usah ke atas, saya bisa datang. Ya, dalam bentuk apa? Ya, jadi jangan dianggap anatomi itu tidak ada artinya. Saya itu tidak pinter, tapi saya berani masuk ke bedah, kebidanan, bagian anak. Karena pernah ditanya di kebidanan. Ini ada kasus, bayi lahir dengan kaki keluar dari pusar. Bayinya itu keluar, ada kakinya keluar. Ini apa ini? Itu namanya parasitic twin. Kembar sebenarnya, tetapi tidak pada proses strangulasi itu dia tidak keluar. Jadi kembarannya itu masih nancep di dalam. Ya. Namanya parasitic twin. Itu terjadi di, kalau tidak salah di Makassar. Ya dulu ya. Jadi pengetahuan kita tuh kembangkan seluas-luasnya sehingga kita bisa menjawab. Anda pergi ke bedah kebidanan, ikut mereka rapat, referat membahas kasus, dengerin aja. Kalau kasusnya kasus klinik, silakan bicara. Tapi pada satu saat dia akan ditanya, itu ada anatom. Jangan takut, itu ada anatom. Ada pertanyaan apa? Lah kan gitu kan? Kita jelaskan. Ya? Ya. Bukan sombong, bukan. Tapi membantu menyumbang dengan ilmu kita. Jadi janganlah kita menjadi anatom yang minder gitu ya. Jangan. Ya. Harus berani. Bukan sombong, tetapi mau menyumbang. Ya. Oke. Terakhir Prof, menurut Prof Rio bagaimana posisi anatomi yang seharusnya dimiliki oleh seorang dokter? Bagaimana posisi anatominya? Apakah kita harus bagaimana gitu? Sebagai seorang dokter, sebagai pendidik, sebagai mahasiswa? Nanti ini dilihat dari anatomi atau dari luar? Dari anatominya, Bu. Bagaimana harus bersikap? Bagaimana harus bersikap dan bagaimana kita menyikapi anatomi? Apakah tadi itu Prof Rio kan sempat bilang kita nggak boleh minder, nggak boleh merasa rendah diri. Jadi bagaimana harusnya posisi anatomi yang seharusnya yang kita miliki? Ini memang perlu infus. Saya masih mengalami zamannya orang-orang tua dulu, segala macam tinggu. Tapi mereka kreatif dan memberikan inspirasi. Tapi karena staf anatomi itu kebanyakan 24 staf waktu saya masuk, teman-teman yang rajin cari duit. Jadi datang ke sini hanya untuk mampir cari duit. Jadi ngajar terus nanti golongannya udah keluar. Saya kan enggak. Jadi kebanyakan teman-teman yang dulu itu baik-baik, pinter-pinter. Benar loh. Tetapi dia tidak ambisius. Kalau sudah cukup waktu ya keluar, udah pensiun. Saya enggak. Saya ingin do something. Nah, oleh karena itu barangkali mumpung ada saya ada, Hardono ada, si Rahman ada, Prof Sigit ada, manfaatkan. Untuk apa? Ya saya diundang untuk barangkali memberi kepada staf ya, atau kuliah kepada mahasiswa sedikit setengah jam, enggak apa-apa. Saya sanggup. Hardono juga nanti saya kontak, Profesor Dr. Hardono Susanto, ya, itu baik. Jadi Anda perlu contoh dan inspirasi, ya. Saya tidak pernah minder kalau di mana-mana di Singapura juga, karena saya tahu what I'm speaking and talking and doing, I know. Ya, jadi saya tanya, ya tanya. Yang saya tanya kan profesor-profesor Singapura. Ya Anda tahu lah kualitas teman-teman Tionghoa ya.
bagus saya tanya. Ya, ada di sana yang banyak menangani praktikum itu siapa? India, dokter India, ya, yang formalin. Jadi artinya Indonesia itu perlu inspirator. Moga-moga ini menjadi inspirasi. Saya sanggup mau diundang kemana saja ke seluruh Indonesia. Syaratnya biayai transportnya. Bagaimana nanti Prof Rio mati di kapal? Nggak apa-apa, kubur di mana saya mati. Ya kan? Gitu loh, ya. Jadi kita ada permintaan dari mana Atma Jaya dulu. Saya belum lakukan. Ya karena ya saya mesti ke sana nanti. Kita mau bikin penelitian mengenai masalah otak. Amigdala. Ya. Itu gampang sebenarnya. Kalau Anda mau jadi PhD, gunakan itu. Benar deh. PhD ngumpulin data itu. Berapa orang dari sini kumpulin data orang itu. Kita belum punya data itu mengenai amigdala. Amigdala itu terdiri dari 13 inti kelompok yang masing-masing inti itu mempunyai peran masing-masing. Dia masuk 13, keluarnya cuma 1. Dan yang keluar satu ini biasanya untuk mengatasi persoalan. Karena amigdala ini adalah warning system. Kalau ada bahaya, dia bekerja. Terus nanti keluarnya lari, lawan, beku, kan gitu kan. 3F tuh, fight, fright ya. Itu. Tapi Anda tahu, kalau orang punya amigdala setelah ada bahaya lalu bereaksi lalu kosong, listriknya habis, itu orang baik. Tapi ada orang yang meninggalkan sisa di dekat amigdala, namanya extended amigdala atau BNST. Di situ ada rasa takut yang tidak hilang-hilang. Ini namanya apa? BNST itu. Inti calon gila. Itu orang merasa takut terus, marah terus, ya, nggak habis-habis. Itu namanya psychogenic center. Anda tahu kan? Ada orang yang dendam lama nggak hilang-hilang, ya, itu dekat sama gila. Ya, psychogenic. Nah, saya bisa untuk staff ini kasih ceramah mengenai otak selain daripada ini lobus frontalis, lateral medial, cuma gitu dong. Saya bisa lebih agak sedikit untuk staff Anda juga. Ya, saya bisa. Ya, yang diperlukan negara kita pada saat ini memang orang yang cerdas. Tapi cerdas itu lain, nih. Pusatnya dengan jujur. Lain. Pusat jujur itu lain. Nah, ini yang terpenting ini, ya. Nah, nanti diumumkan bahwa Prof Rio siap untuk diundang untuk memberikan apa yang dianggap perlu. Seluruh anatomi. Saya kasih contoh. Ada seseorang baru cukur, sampai di rumah dia batuk terus tuh. Karena cukurnya biasa pendek. Kemudian dia pergi, batuk terus, pergi ke THT, nggak ketemu, pergi ini nggak ketemu, batuk. Ada seorang anatom yang pintar. Ternyata apa? Ada potongan rambut masuk ke gendangan, membran. Loh kok bisa? Membran timpani kok bisa dirangsang oleh potongan rambut? Iya. Di situ berjalan batuk itu oleh nervus berapa? Glosopharyngeus. Ya, bukan facialis. Ya. Bukan vagus, glosopharyngeus. Jadi kita mesti apal itu perjalanan glosopharyngeus itu kemana. Korda timpani, nervus 7 ya kan, mesti apal. Itu aja anatom dah. Jadi satu kalimat saja. Prof kasih bagaimana posisi anatomi pada kehidupan seorang dokter. Satu kalimat penting yang menurut Prof. Mengerti mengenai anatomi sebagai seorang dokter sangat memuaskan kerjanya. Karena dia bekerja sebagai dokter yang mendasarkan benar. Ya, itu aja. Ya, mengerti tentang anatomi bagi seorang dokter akan membuat puas kerjanya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof Rio atas sharing pengalamannya, kemudian inspirasinya Prof yang penting dan motivasi untuk kita semua. Ya.
Terima kasih banyak pada Prof. Rio yang telah memberikan banyak sekali pengalamannya, wawasan, inspirasi, dan motivasi untuk kita semua. Semoga apa yang sudah diutarakan oleh Prof. Rio menjadi manfaat untuk kita semua. Dan Prof. Rio tadi berpesan untuk memanfaatkan beliau untuk kepentingan ilmu anatomi yang seluas-luasnya. Akhir kata, saya Sasanti dan rekan saya Dr. Tena pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi pada seri podcast PAI Jakarta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.